Penentuan juara akan ada juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan 1. Sebelum kita memasuki selanjutnya, untuk regu perwakilan kelas 12 putra akan menjadi grup yang pro, dan kelas 12 putri regu yang kontra. Pasang kekasih. Tema kita kali ini akan mengangkat sebuah tema yang berjudul poligami. Saya ulangi, tepuk tangannya nanti kalau saya udah selesai, biar keren. Poligami membahagiakan atau mensengsarakan. Hadirin hadirat, mari kita sambut bersama peserta final kita, perwakilan dari kelas terhadap perwakilan kelas 12 putra yang pro terhadap poligami. Ini hati-hati nih, wajah-wajah beristri lebih dari satu ini. Diingat, dicatat nama dan wajahnya. Dan yang kontra terhadap poligami kelas 12 SMK, dipersilakan. Cek satu dulu. Mohon maaf untuk para peserta lomba. Jadi nanti ketika menyampaikan, yang jubirnya aja yang berdiri aja. Jadi nggak semuanya berdiri, nggak usah. Artinya ketika kalian nanti menyampaikan, jubirnya berdiri ya. Baik dari yang regu putra maupun putri. Ya, ya. Kita belajar sudut pandang yang baru. Poligami membahagiakan atau menyengsarakan. Kepada regu yang pro, kami persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Dipersilahkan. Berikan tepuk tangan untuk regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan manfaat poligami itu terpeliharanya suami dari perzinahan, dan serta dampak negatifnya adalah mengakibatkan permusuhan di antara para istri yang merambat ke anak sehingga keharmonisan bersikap adil. Ke istri pertama, mungkin karena dia menghargai, memberi gaji agak tinggi. Ke istri kedua, karena dia cantik, diberikan setengahnya. Yang ketiga, karena dia pandai memasak, diberikan sepertiganya. Kalau yang terakhir bagaimana? Tak dapat. Jadi begitu. Kami merasa kadang-kadang walaupun kebanyakan, bukan kebanyakan, mungkin dari 90% itu ada 90% yang tidak bisa bersikap adil. 2%-nya juga mungkin jarang. Satu aja belum terurus, apalagi Oke. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada regu A untuk menanggapi argumen dari regu B. Dipersilakan. Berdiri. Ya. Adil apalagi 4. Tapi mungkin menurut kami disitulah seorang perempuan betul-betul diuji keinginannya. Di situ juga perempuan betul-betul diuji rasa cintanya.
Itulah mengapa tadi memang hal seperti itu memang harus dipertanyakan. Tapi jika melihat dari yang saya sampaikan tadi, mungkin itu saja tanggapan dari kami untuk menanggapi argumen dari kelompok B. Sekian, terima kasih. Oke, kami persilakan regu B untuk menyanggah tanggapan dari regu A. Dipersilakan. Apalagi itu sudah penampilannya setiap hari dilihat di mata nggak enak. Ditambah dimarahin setiap hari, kurang sedikit salah. Ya kadang suami juga kan, ya gimana? Bisa mengisi 4 gelas belum bisa simpan satu ceret. Jadi gini, kalau istilah bosan dalam istilah pandangan ya, gini, kewajiban suami itu mengurus istri. Toh kalau istri kurang cantik, ya pengertian. Apa? Dirinya ketika suami berpergian, menjaga sopan santun, meminta restu kalau mau kemana-mana. Ya ibu-ibu. Jadi bukan semata-mata karena poligami istri itu bisa masuk surga. Toh kalau misalnya istri membolehkan poligami terus tiba-tiba istrinya dalam hatinya ada iri dengki, terus toh sama aja gak bakalan masuk surga. Jadi bukan hanya karena poligami istri akan masuk surga, banyak cara untuk menuju surga. Poligami apa kontra adanya poligami itu beda. Sambian itu tidak setuju di poligami apa menolak di poligami apa menolak adanya poligami? Ya di poligami. Kenapa? Kalian tuh menolak poligami apa menolak adanya poligami? Menolak di poligami. Oke, berarti artinya silahkan poligami asalkan bukan saya salah satu istri gitu ya? Iya betul. Soalnya begini, dalam hukum itu kita suka nggak suka, cocok nggak cocok, nggak boleh distorsi hukum. Memang hukumnya boleh poligami. An-Nisa ayat ini saya bacakan ayat ini catat gitu, An-Nisa ayat 3 gitu. Ya ini wa injistum alla tusitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ini boleh 1, 2, 3. Tapi ada terusannya wa injistum alla ta'dilu kalau tidak. Jika kalian merasa takut tidak adil maka cukup 1. Tapi yang perlu saya pastikan di sini adalah adil itu bukan perasaan. Bukan. Adil itu bahasa Arabnya itu terbagi menjadi 2, ada ismah kemudian dengan nafkah. Artinya begini, adil itu bukan perasaannya. Kalau perasaan nggak bisa diadil, yakin saya. Itu dalam ayat Al-Quran lain juga dijelaskan. Adil itu maksudnya begini, kalau yang tua 200 nggak boleh 200. Kalau yang tua itu 3 malam ya udah juga 3 malam. Itu maksudnya adil. Kalau perasaan nggak bisa. Maksudnya yang cantik dengan yang lebih cantik itu sama nggak bisa. Nanti sampai kalau belajar ketemu nanti ayat itu apa ya? Walaupun berusaha itu ayatnya kalian tidak akan bisa. Apa yang 50 yang tua 50% perasaan yang muda 50%. Nah ini pentingan bahwa yang urusan hati itu adalah asal belajar dan bahasanya nafkah itu nafkah itu sendiri yang wajib itu nafkah dohir karena nafkah batin. Oleh karena itu perasaan juga bisa tidak ada hubungan perasaan, nggak ada sanggup paku. Walaupun perempuan sedunia menolak itu perasaan sakit tetap. Kaidahnya gimana? Kaidahnya coba sampai pikir.
nggak ada Allah itu surat kaderku itu salah. Sampai pernah mikir nggak? Kenapa ya kalau kamu membolehkan poligami? Kenapa kira-kira? Gak boleh, nanti pikir-pikir sendiri aja. Nanti insya Allah kalian menyesal bilang tadi itu nggak mau poligami, nggak mau poligami. Tapi mau. Sambil pikir-pikir aja kenapa? Oh Allah itu memperkenankan. Kami saya bukan begitu saya. Nah, terus ya. Itu masalah itu. Terus ini game untuk yang putra ya, yang perlu saya luruskan. Nanti untuk ada apa? Saya ini yang bagian ayat Al-Quran, ini yang bikinnya nanti masalah izin boleh tanpa izin. Nanti Pak Mahat dari segi hukum tata negara gimana ya? Kan beliau kan guru PPKN. Tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa jalan paling mudah masuk surga itu adalah apa yang tidak. Cara berpoligami versi ulama. Caranya adalah kalau sampean ingin bangun rumah 2 lantai maka pondasinya harus 2 lantai. Kalau ingin bangun rumah 3 lantai maka pondasinya harus 3 lantai. Artinya apa yang kuat? Nah, pondasinya, pondasi dia. Gimana cara menggiring dia agar dia nanti mau? Ketika hakim sudah bosan, semuanya tadi bilang bosan dan boring ya, manusiawi, mau pindah-pindah boleh. Jadi pondasinya, di keagamaan yang dibuat. Sebenarnya mau panjang lebar nih masalah dulu, cuman udah segitu aja dari saya. Nah, mungkin terus ini saya kasih tahu terakhir, teks teori apa namanya, teori dalam berdebat itu nggak boleh tidak boleh narik ucapan. Doa putra itu seperti yang kemarin telah sampean boleh jawab. Saya katakan kemarin ada redaksi atau mungkin redaksi dari Wahabi nggak apa-apa, karena sampai posisinya kan masih belajar. Tapi nanti kalau di rumah jangan pakai dalil yang Wahabi. Itu untuk yang doa, kalau bisa mendukung jubir sampean, jangan malah mendukung dari tim yang kalau mau mengkritisi dari sampean ini sebenarnya dari jawaban awal hingga akhir itu yang saya suka sampean menjurus ke adanya poligami ini setuju atau tidak, bukan di poligami itu dua kata yang berbeda. Karena seperti yang dijelaskan satu tadi, memang benar poligami itu diperbolehkan.